Bismillah. Innal hamdalillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Alhamdulillah fi hadzal yaumul ahad 29 Desember 2024 bertepatan dengan 27 Rabi al-Akhirah Jumada al-Akhirah 1446 Hijriah. Kita lanjutkan kajian di Fakultas Ilmu Fiqh dalam pembahasan Babuz Zakah di Kitabuz Zakah, dalam spesifik lagi zakatul zahab wal fiddah, tentang permasalahan zakat emas dan zakat perak dan sekaligus zakat dari harta. Maka ketahuilah ya ibadallah bahwa permasalahan zakah adalah suatu rukun dari ruknul Islam yang jika tidak dibangunkan pada seseorang, dia akan meruntuhkan dari Islamnya seseorang. Sesuai dengan hadis yang muttafaqun alaih dari Ibnu Umar, bunyal Islam ala khams, bahwa Islam itu dibangun di atas 5. Syahadatu an la ilaha illallah yang pertama, yang kedua iqamis shalah wa iqamis shalah, dan mendirikan salat 5 waktu. Kemudian disebutkan wa atuz zakah, dan membayar zakat. Dan yang keempat kelima haji dan siam Ramadan. Maka inilah 5 pondasi dari seorang muslim. Dan membayar zakah di sini adalah kewajiban di waktu Nabi masih hidup dan juga Nabi telah meninggal. Maka di zaman Abu Bakar telah banyak dari Arab yang kufur, keluar dari Islam karena permasalahan zakah. Maka disebutkan di dalam hadis muttafaqun alaih, di saat Abu Bakar banyak mendengar kafilah-kafilah dan qabilah-qabilah dari Arab, mereka menolak zakah. Zakah adalah kewajiban di zaman Nabi. Maka Nabi telah meninggal, tidak ada lagi membayar zakah. Ini ucapan mereka. Maka diperingatkan oleh Amirul Mukminin, bahkan yustatab, diminta bertaubat dari ucapan mereka dan dari sikap mereka yang meninggalkan zakah dengan sengaja untuk diperangi. Maka di As-Sahihain dari Abi Hurairah, datang Umar. Lihat bagaimana Umar yang biasanya keras dan Abu Bakar yang biasanya lembut, di sini Allah gambarkan terbalik. Maka datang Umar mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, wahai pemimpin kaum mukminin, bagaimana engkau mengkafirkan dari kaum muslimin dari permasalahan ini dengan memerangi mereka?" Maka apa kata Abu Bakar dengan tegas? "Apakah kamu tidak mengetahui hadis atau mengingatkan dengan hadis, umirtu an uqatilan nas hatta yaqulu la ilaha illallah?" Maka tidaklah aku diperintah kecuali mereka itu untuk bersyahadat la ilaha illallah, dan disebutkan bahwa zakah adalah ruknul Islam. Maka dia tidak bisa berdiri kecuali dengan zakah, ini rukun Islam. Syahadat tidak berdiri kecuali terpenuhi syarat-syarat yang lainnya. Maka dia mengatakan, walau kana fi zamani Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya'ti iqalan min ibilin famana'u fi hadha zaman wallahi
laqatalnahum. Maka barang siapa yang dulu membayar zakat di zaman Nabi, kemudian mengatakan di zaman Abu Bakar sudah tidak wajib, maka dulu mereka memberikan zakah dengan unta-unta kecil mereka dan sekarang mereka menolak zakah, demi Allah aku akan memerangi mereka. Karena zakah hakul Islam. Maka di saat mendengar ini semua, bergetar hati Umar dan mengatakan bahwa engkau telah benar wahai Amirul Mukminin. Maka di sini Abu Bakar memerangi dari murtadin, orang-orang yang kufur, murtad dari keislamannya. Maka di zaman Abu Bakar banyak fitnah pada saat itu, terutama al-murtadin dan juga Musailamah al-Kadzab. Sehingga di zaman Abu Bakar yang waktunya tidak begitu panjang, 2 tahun lebih atau kurang, disibukkan dengan memerangi mani'uz zakah. Maka zakat adalah perkara yang wajib. Dan jika kita lihat di zaman now, maka banyak pemerintahan kaum muslimin yang tidak menetapkan secara syar'i zakah kepada al-agniya, seperti di dalam hadis yang mana Nabi Muhammad mengutus Mu'ad ibnu Jabal. Maka disebutkan di dalam hadis, setelah mereka memahami tauhid dan mereka melaksanakan salat, fa'limhum anallaha farada alaihim az-zakah. Maka beritahu kepada mereka bahwa Nabi dan Allah memerintahkan untuk membayar zakah. Tu'khadhu min agniyaihim wa turaddu ala fuqaraihim. Maka di sini dijadikan asas setelah mereka mengetahui tauhid dan juga melaksanakan salat, maka penduduk orang Yaman yang akan didakwahi oleh Mu'ad ini agar mempelajari bagaimana zakah dan diterapkan zakah. Maka ini adalah perkara yang penting. Maka oleh sebab itu sangat penting sekali zakah ini dijadikan landasan di dalam suatu negeri kaum muslimin. Maka alhamdulillah di Indonesia meskipun tidak diterapkan secara maksimal, ada badan di sana Baznaz, Badan Zakat Nasional. Meskipun tidak mewajibkan kepada seluruh dari penduduk yang mau membayar zakat, silahkan. Seperti itu keadaannya. Maka di sini kita akan masuk kepada zakah yang berhubungan dengan zakatul zahab wal fiddah wal amwal dan harta-harta. Maka di pelajaran yang lalu telah kita selesaikan dari zakat al-mawashi, maknanya zakat hewan ternak. Dan juga telah kita bahas ciri-ciri dari mereka orang-orang yang ingin lari dari zakat hewan ternak dengan dikumpulkan dari yang terpisah dan memisahkan dari yang terkumpul. Dan di pelajaran terakhir telah kita bahas dari syarat-syarat seseorang yang membayar zakah hewan dan juga perhatian kepada para amil untuk tidak mengambil qaraimu amwalihim, dari harta-harta mereka yang diambil zakatnya dari qaraima amwalihim, harta-harta yang sangat mulia. Seperti telah kita sebutkan di pelajaran yang lalu, tidak boleh amil mengambil al-fahl, pejantan yang biasa menghamili dari betina-betina yang sangat bagus sekali posturnya dan juga DNA-nya sangat kuat. Maka ini tidak boleh diambil. Masih banyak dari hewan-hewan yang lain. Dan hewan-hewan yang sangat dimuliakan seperti yang paling baik
paling gemuk, paling bersih, ini pun termasuk karaima amwalihim, tidak boleh diambil. Dan telah kita lewati ini semua dan sekarang kita masuk kepada babu zakati dhahabi wal fiddah. Jika seseorang mempunyai emas, perhatian di sini pembahasan kita tentang permasalahan emas dan perak. Antum ketahui emas dan perak ada dua jenis. Pertama, emas yang memang dalam bentuk batangan, dalam bentuk perkara-perkara yang memang tidak bisa dipakai untuk perhiasan. Maka ini biasanya sebagai aset, sebagai tabungan, disimpan di rumah di saat dibutuhkan dijual. Dan yang kedua ada dinamakan dahabul hulli atau fiddatul hulli. Dia adalah berbentuk perhiasan, baik berupa cincin atau berupa kalung atau berupa, kalau di Arab Masya Allah macam-macam, ada syabakah, maknanya menutupi tangan ini bagaikan kaos tangan, indah sampai ini. Dan begitu pun hizam. Hizam itu bagaikan ikat pinggang dari emas, indah. Dan juga di bagian kaki dipasang. Maka ini semua dinamakan dahabul hulli, emas-emas dan perak untuk perhiasan. Telah terjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Maka sebagian dari ulama mengatakan untuk perhiasan meskipun banyak dan berat maka tidak ada zakahnya. Namun yang rajih wallahu a'lam, ucapan jumhur, bahwa adillah yang mengatakan zakatul dzahab wal fiddah bersifat umum. Maka masuk kepada perhiasan dan kepada emas-emas batangan dan yang lainnya. Lalu pembahasan kita, bagaimana seseorang yang mempunyai emas, perak ataupun harta yang mana melimpah ruah. Di sini kita akan masuk kepada permasalahan perhitungan zakat tersebut. Bisa menghitung kalian, matematik belajar. Maka disiapkan kalkulator juga, boleh. Qala al-muallif rahimahullah, idza hala ala ahadihima al-haul. Maka syarat dari seseorang diwajibkan zakah dari kaum muslimin, dia melimpah hartanya idza hala ala ahadihima al-haul, di mana terlewatkan 1 tahun dia dalam keadaan hartanya seperti itu, melimpah ruah dalam keadaan 1 tahun. Maksudnya seseorang ini mempunyai emas dan perak ataupun uang. Kemudian dari awal tahun sampai akhir tahun Hijriah, dari Muharram sampai kepada Dzulhijjah misalnya, maka di sini hartanya bertambah dari itu ataupun tetap, maka di sini masuk 1 tahun al-haul. Dan syarat yang kedua an-nisab, jumlah yang ditentukan yang sudah masuk kepada kewajiban zakah. Maka ini 2 syarat yang ada di dalam Islam. Pertama, idahala ahadihima al-haul, kepada emas dan perak yang dia dapati sudah 1 tahun. Dan dalam keadaan imma tidak berkurang sama sekali, wa imma ataupun bahkan bertambah dari hartanya. Dan balagon nisab,
telah mencapai nasab atau nisab, timbangan tertentu, ukuran tertentu, maka di sini wajib membayar az-zakah. Idan syartuhu al-awwal wa tsani idza hala ala ahadihima al-haul. Harus dia itu syaratnya al-haul, berputar 1 tahun. Kalau ditanya mana dalilnya, maka dalilnya telah diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Ali ibni Abi Thalib radhiyallahu anhu, bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Walaisa fi mali zakah, walaisa fi malin zakatun hatta yahulu alaihil haul." Hatta yahula alaihil haul. Maka tidak ada di dalam harta itu kewajiban untuk mengeluarkan zakat kecuali jika itu sudah melewati 1 tahun. Maka contohnya dia membeli emas, mendapatkan harta yang banyak dari hasil usahanya, dibelikan emas perhiasan untuk istrinya atau emas batangan yang banyak di awal dari tahun. Kemudian masuk kepada tahun berikutnya, emasnya itu masih ada dan dia mencapai nisab, dan nanti akan kita pelajari nisabnya. Maka dia wajib membayar zakah setelah 1 tahun. Namun jika dia di awal tahun sukses atau mendapatkan harta warisan, daripada harta warisannya habis untuk jajan, untuk pesta, maka dia belikan emas untuk perhiasan istrinya ataupun emas batangan. Maka di awal tahun dia membeli, di pertengahan tahun dia buka usaha, diambillah dari emas-emas itu untuk membuat rumah ataupun membeli apartemen, misal membuat toko di pinggir jalan dan seterusnya. Maka akhirnya habis atau berkurang di bulan ke-10. Maka di akhir tahun yahulul haul, telah masuk kepadanya 1 tahun dan nisabnya telah berkurang, maka tidak membayar zakah. Kapan membayar zakah? Pertama, terpenuhi nisab. Dan yang kedua, jika dalam 1 tahun nisabnya masih di atas yang harus dikeluarkan untuk membayar zakat, barulah membayar zakah. Fahimtum? Jadi harus ada 2 syarat, yahulul haul dan juga balagon nisab. Pendalilannya hadis Ali radhiyallahu anhu yang hasan, walaisa fi mali zakatun, walaisa fi malin zakatun, tidaklah pada harta itu kewajiban zakah hatta yahula alaihil haul, sampai dia itu berputar 1 tahun. Lalu berkata penulis rubu'ul usri, maka dia adalah rubu'ul usri, bahasa Arabnya adalah rubu'u seperempat. Seperempat dari 100 berapa? Ayo yang belajar matematik. Seperempat dari 100 berapa? Seperempat. Setengah dari 100 berapa? 50. Seperempatnya 25. Iya apa tidak? Masa tidak tahu? 100 dibagi 4, 25. Iya, nggak pernah megang uang, megang mushaf terus. Maka 100 dibagi 2, 50, 50. Dibagi 4, 25, 25, 25, 25. Jadi 4. Maka makna rubu'u al-ushr, dia seperempat dibagi al-ushr. Maka dirumuskan 2,5 per 100. Nah, yang pernah belajar matematik, 2,5 per 100. Maksudnya nanti nisabnya itu harus jumlahnya, hartanya yang dikeluarkan seperti ini. 2,5 dibagi 100.
Mana pendalilannya kalau dia itu nanti harus mengeluarkan sejumlah 2,5/100 ataupun di bahasa Arabnya rubu'ul usur yang disebutkan oleh Nabi, karena telah datang hadis, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, yang mana hadis ini ma'ruf, hadis datangnya orang Bahrain yang datang kepada Nabi, kepada Abi Bakar, meminta untuk dituliskan tentang zakah. Maka ditulis oleh Abu Bakar, Bismillahirrahmanirrahim, hadihi faridatuz zakah. Ini adalah kewajiban zakat yang Allah wajibkan kepada kaum muslimin dan Nabi Muhammad SAW mewajibkannya. Maka ditulis di dalamnya, wa fi riqqati rubu'ul usri. Maka disebutkan wa fi riqqah. Apa makna riqqah? Riqqah itu adalah al-fiddah al-khalisah, sawa'un kanat dahab au al-fiddah. Maka makna dari ar-riqqah, dia itu emas ataupun perak, maknanya adalah perhiasan ataupun batangan emas ataupun perak, maka dikeluarkan rubu'ul usri. Dan ini hadis yang muttafaqun alaih. Maka di sini kita mengetahui berapa yang harus dikeluarkan untuk membayar zakah. Maka dia itu rubu'ul usri. Ini yang harus dikeluarkan. Lalu pertanyaan yang besar, berapa nisab? Seseorang yang mempunyai emas ataupun perak, dikatakan kamu sudah mencapai nisab. Berapa nisabnya? Nisabnya untuk emas, wa nisabu dhahabi isruna dinaron. Maka nisab untuk emas itu, seseorang mempunyai perhiasan ataupun emas batangan, mencapai isruna dinar, 20 dinar. Apa itu makna dinar? Dan nanti ada dirham. Dinar adalah kepingan emas di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan dinar ini barakallahu fikum, jika dia ditimbang dengan gram, maka dinar ini lumayan berat. Dia 4,25 gram. Jadi berat, 4,25 gram. Lalu kalau isruna dinar, seseorang dihitung kapan dia wajib zakah, tidak sembarangan, uangnya harus banyak. Harus dia itu isruna dinar. 20 kali 1 dinar. Tadi 1 dinar 4 gram 25. Maka 4 gram 25 dikalikan 20. Jadi seseorang yang mempunyai 20 keping emas dalam keadaan 1 tahun penuh di atas 20, awas maknanya di atas 20, ima 20 terus tidak berkurang, ima bertambah bulan, bertambah windu dan seterusnya, bertambah uangnya. Sehingga dia di awal tahun mempunyai 20, masuk kepada tahun berikutnya 1 tahun mempunyai 25, mempunyai 30 keping dinar, maka wajib zakah. Itu maknanya. Lalu isruna dinar, 20 dinar itu jadi berapa? Maka di zaman Nabi 1 dinar 4,25 gram. Dikalikan 20. Ayo dikalikan 4,25 dikalikan 20 berapa? Ada yang menghitung apa tidak? Tahunya kalian cuman beli ayam sekilo 50, ditambah beli cabai rawit 25.000, ditambah cabai merah
tambah bawang, nah itu sih emak-emak juga bisa. Maka bagaimana? 2,4,25 dikali 20. Jadi berapa? 85 gram. Maka 85 gram di sini dia adalah nisab az-zahab. Jadi kapan seseorang dalam 1 tahunnya itu dia harus membayar zakah jika mencapai 20 uang dinar. Dia mempunyai 20 keping dinar. Kalau sudah tidak dizamankan lagi dinar, sudah tidak ada sekarang dinar, kepingan emas itu di zaman Nabi. Lalu sesuai dengan berapa? Dengan 85 gram emas. Nah, cara mengeceknya bagaimana? Di Indonesia, di Malaysia, di Brunei, itu mereka mempunyai harga emas tertentu. Dan begitu pun di Eropa, di Amerika, berapa euro di Eropa, berapa dolar di Amerika. Dan begitu pun di Arab, berapa dari rial. Dan begitu pun di Indonesia, berapa gramnya itu dengan rupiah. Dan begitu pun di Malaysia, berapa dengan ringgit. Dan seterusnya, itu berbeda-beda. Maka kita kembali ke Indonesia sekarang, kita mengetahui ma'ruf, di Indonesia sekarang 1 gram mendekati 1 juta. Kenapa tahu? Mau nikah apa? Mau nikah lagi? Membeli emas? Iya. Al-muhim kita tahu di Indonesia sekarang 1 gram 1 juta. Nah, tinggal dikalikan kali 85 gram berarti berapa? Berapa balagon nisab? 85 juta. Jadi yang membayar zakat itu tidak sembarangan. Semua orang membayar zakat. Punya uang 5 juta. Dari awal tahun sampai akhir tahun 5 juta terus. Apakah dia harus membayar zakah? Tidak. Maka zakah ini mempunyai nisab. Nisabnya berapa? 85 gram. Kalau di zaman dulu, zaman masih menggunakan dinar, cukup di rumahnya ada 20 keping dinar terus menerus 1 tahun, atau bertambah jadi 25, bertambah 30, bertambah 40, maka 1 tahun itu dia membayar zakah, zakat dari hartanya. Karena sekarang sudah tidak ada lagi kepingan dinar, maka disebutkan dinar 4,25 gram, maka dikalikan 20. Karena Nabi bersabda, isruna dinaron, bahwa dia itu harus mencapai kepada isruna dinaron. Maka kita pahami sekarang berapa seseorang yang mempunyai nisab isruna dinar? 85 gram. Maka 85 gram di sini itu ida balagon nisab. Maka tinggal sekarang kita hitung. Misalnya saya, insya Allah ya Rabb, mempunyai emas ataupun mempunyai perak, misalnya mempunyai emas di atas dari isruna dinar, maka saya harus mengeluarkan dalam 1 tahun 85 gram tadi. Karena sudah terpenuhi, maka dihitungnya bagaimana? Nah, sekarang bagaimana menghitung berapa yang harus dia keluarkan dari uang dia tadi? Maka tadi dihitung isruna dinar adalah 85 gram. Kalau 1 gramnya adalah 1 juta berarti 85 juta.
Nah, di sini disebutkan tadi di dalam hadis rubu'ul ushr. Disinilah kita belajar matematik sekarang. Maka dikalikan dengan 2,5 per 100. Itu makna rubu'u al-usr. Dikalikan 2,5 per 100 dibagi 100. Dikurangi nolnya 2. Seperti itu. Maka jatuhnya, catat ini, 2.125.000. Apa maknanya? Ini dia zakat yang harus dia keluarkan. Berapa? 21.250.000 dibagi tadi 100 jadi kami sebutkan tadi 2 juta. Ayo silahkan 85 juta dikali 2,5. Lalu dibagi 100. Itu hitungannya. Sudah. Berapa hasilnya? 2.125.000. Jadi lihat bagaimana zakah di dalam Islam tidak sangat memberatkan. Seseorang mempunyai 85 juta dari emasnya itu, kalau digramkan 85 juta. Dalam 1 tahun bertambah terus emasnya sehingga dia mungkin mempunyai 30 dinar, maka lebih dari 85 mungkin uang dia di tahun ini 100 dari juta, 150 juta di tangannya, maka dia hanya membayar 2.125.000. Kita genapkan misalnya, jangan kurang 2 juta saja, tidak, 2.500.000. Jadi 2.500.000, 2.500.000 rupiah misalnya. Sangat sedikit. Naam aula. Maka di sini lihat bagaimana Islam tidak memberatkan kepada kaum muslimin. Membayar 2.125.000 atau dianggap biar mudah 2.200.000 atau mau 2.300.000, 2.500.000 dari uang yang haul 1 tahun dari emas yang dia punya 85 juta. Dan bahkan kalau dia mempunyai 150 juta hanya membayar 2 juta saja. Atau bahkan di tahun yang akan datang 1 tahun bertambah lagi, dia mempunyai 200 juta hanya membayar 2.125.000. Fahim tum? Murah apa tidak? Itulah zakah. Maka bagaimana tu'khadu min agniyaihim. Jadi kalau pemerintah memang benar-benar ada seperti ini, maka dia mendatangi dan meminta dan mengajarkan bahwa jika kalian mendapatkan uang-uang seperti ini, maka dibayar 2.125.000 dalam 1 tahun. Maka para amil zakah, bagi mereka orang-orang yang tercatat, akan didatangi mana zakatnya. Kemarin kita ambil bulan Ramadan, maka sekarang kembali lagi Ramadan 1 tahun, mana zakat emasnya? 2.125.000. Maka ini kewajiban zakah dari emas. Sekarang kita kembali kepada permasalahan perak. Lalu bagaimana perak? Maka perak disebutkan di dalam hadis wa nisabul fiddah mi'ata dirham. Kalau tadi yang mempunyai emas. Dan berapa banyak dari manusia mempunyai emas dan perak? Emasnya dihitung tadi. Dan peraknya dihitung. Emasnya sudah mencapai nisab, bayar seperti tadi kami sebutkan. Dan peraknya sudah mencapai nisab, juga dibayar peraknya. Wa nisabul fiddatu mi'ata dirham. Dan nisabnya untuk
fiddah berbeda, jelas, karena harganya pun jauh berbeda. Maka di sini disebutkan 200 dirham. Seperti tadi, kita harus mengetahui dirham itu apa? Kepingan uang dari perak. Kalau tadi dinar, satu keping uang emas. Dan itu di zaman Nabi, orang-orang dulu kaya-kaya. Orang zaman sekarang hanya kertas. Seperti orang-orang di zaman now yang bangga mempunyai dolar, maka uang yang besar itu hanya berbentuk kertas 100, tergambar Benjamin Franklin dalam keadaan tersenyum mesem. Kalau orang Jawa semar mesem, ini Benjamin Franklin mesem. Pernah lihat orang $100? Nah, di situ ada Benjamin Franklin mesem, tersenyum. Itu $100. Maka orang-orang yang miliarder mengumpulkan dari kertas-kertas itu. Jadi nilai tukarnya hanya sekedar kertas. Tapi di zaman dulu kepingan emas. Maka di zaman dulu benar-benar orang itu kaya. Adapun sekarang mereka sengaja membuat uang-uang yang besar itu hanya dengan kertas, dicetak dengan lempengan mesin dari kertas. Maka ini adalah ulah-ulah dari mereka, orang-orang Yahud. Adapun mereka dulu di zaman Nabi dengan emas dan dengan perak, itulah uang yang ada. Maka berapa satu dirham? Seseorang mempunyai satu dirham, berapa? Maka dia satu dirham itu berapa gram? Kalau tadi dinar itu 4,25 gram. Kalau dirham hanya mencapai 2,975 gram. Kalau mau digenapkan 3 gram. Maka kalau emas tadi 4,25 gram, kalau dirham hanya 2,975 gram. Mau dibulatkan jadi 3 boleh. Jadi 3 gram misalnya. Nah, berapa nisab? Tadi nisab untuk emas 20 dinar. Maka nisab untuk dirham itu berapa? Maka catat, nisab untuk dirham dia 200, tadi disebutkan 200 dari dirham. Maka 1 gram dari dirham itu kepingan perak 2,975 berarti dikali 200. Berapa jadinya? Ayo dihitung, 2,975 kali 200. Mendekati 600. 595 gram. Tulis 595 gram. Maka ini nisabnya dari perak. Lalu jika saya mempunyai perak sekitar tadi 600 gram, lalu berapa harus membayar zakah? Maka tadi 1 gram apa 200 dirham itu adalah 595 gram. Mau digenapkan 600 silahkan. Kita genapkan 600 saja. Biar hitungannya mudah. Dan dilebihkan dari zakatnya. Kalau kita punya perak ini. Maka dia 600 gram. Pertanyaan di sini. Dia mempunyai 200 dirham sejumlah 600 gram. Maka berapa dia harus mengeluarkan dari zakah?
Kalau tadi emas 20 dinar. 20 kali 4,25 menjadi 85 gram. Lihat bedanya jauh. Untuk emas membayar 85 gram. Dan tadi emas itu 1 gram 1 juta. Berarti dia mengeluarkan dari nisabnya itu yang mempunyai 85 juta ke atas baru membayar zakat. Maka lihat bagaimana perbedaan yang jauh. Adapun dirham disebutkan mempunyai 200 dirham. Dan 1 dirham 2,9, anggap saja 300. Dan nisabnya kapan? Mencapai 200 dirham. Maka tadi 200 dikalikan 3 menjadi 600 gram. Jauh. Emas tadi berapa? 85 gram. Sehingga 1 juta 1 gram dikali 85 juta. Yang mempunyai 85 juta sampai ke atas membayar zakat. Itu makna dari dinar. Adapun dirham yang mempunyai 600 gram, maka dia membayar zakat peraknya. Sekarang berapa 1 gram? Ada yang tahu? Berapa 1 gram perak? Pernah beli perak? 1 gram perak, barakallahu fikum, lihat di internet. 15.000. Murah apa tidak? Murah. 1 bungkus nasi rames, 1 bungkus nasi ampera, 1 gram. Jadi 600 dikali 15.000. Berapa totalnya? 9 juta. Jadi orang yang mempunyai emas dengan harga perak dengan harga 9 juta, dari peraknya itu kalau sudah mencapai 9 juta, maka dia masuk kepada an-nisab. Lalu bagaimana cara mengeluarkannya? Tinggal dibagi tadi. Rub'ul usur. Dikalikan 2,5. Kemudian dibagi 100. Maka itulah dari jumlah. Sekarang 9 juta dikali 2,5, ayo hitung, dibagi 100, maka itulah dari zakah. Maka dia itu sekitar 225.000. Maka ini dari fiddah. Kemudian berkata penulis, atau dari mana dalil ini semua? Dari hitungan kita tadi yang kita sebutkan. Maka dalilnya diriwayatkan oleh Imam Abi Daud dari Ali. Fa idza kanat laka mi'ata dirham wa hala 'alaiha al-haul fa fiha khamsatu darahim wa laysa 'alaika syai', yakni fi dhahab, hatta yakuna laka isruna dinaron. Fa idza kana laka isruna diraron wa hala 'alaiha al-haul fa fiha nisfu dinar. Famazada fabi hisabi dzalik. Maka maknanya seperti tadi kita sebutkan, bahwa barang siapa yang mempunyai isruna dinar untuk emas 20 keping, maka dia membayar rub'ul usur. Dan tadi jatuh 2 juta, anggap 200. Maka itu zakah yang harus dia keluarkan. Dan adapun untuk dirham, maka dia adalah 200 dirham. Dan 200 dirham
Tadi kita anggap berapa gram? 1 dirham 3 gram. Berarti 600 dirham. 600 gram. Dan 1 gram kita cek tadi 15.000. Maka zakah yang harus diberikan untuk perak telah kita sebutkan tadi. Maka inilah zakat emas dan perak. Kemudian disebutkan oleh muallif wala syai'un fi maduna dzalik. Maka jika kurang dari 20 dinar atau 200 dirham, maka tidak ada zakah. Meskipun 1 tahun, 2 tahun, memang belum sampai uangnya kepada nisab, ya sudah tidak ada zakah. Maka ini harus disyaratkan. Zakat itu balagon nisab wal haul as-sanah. Terputar 1 tahun dan mencapai kepada an-nisab yang ditentukan. Kemudian wala zakata fi ghairihima fil jawahir. Pertanyaan yang lain. Terus bagaimana jika kita mempunyai almas? Apa itu almas? Yang lebih mahal dari itu, misalnya berlian. Atau mempunyai mutiara-mutiara. Atau mempunyai dari perhiasan-perhiasan yang lain selain dari emas dan perak, seperti batu-batu akik ataupun mutiara-mutiara yang didapatkan dari laut atau yang lainnya. Bahkan yang paling tinggi adalah the diamonds, berlian atau bahasa Arabnya almas. Maka ini sangat mahal. Maka bagaimana di sini? Wallahu a'lam, tidak ada zakatnya. Tapi kan itu harta yang besar. Kita katakan na'am. Walakin li adami wujud dalil yadullu ala dalik. Idan hukmuhu bara'atul asliyah. Maka meskipun dia bisa jadi lebih mahal daripada emas, terutama the diamonds, berlian. Namun karena tidak disebutkan oleh Nabi, dan pada zaman itu ada almas. Di zaman Nabi sudah ada yang namanya berlian. Batu berlian sudah ada. Namun Nabi tidak menyebutkannya, maka para ulama mengambil hukum di permasalahan usul fikih al-bara'ah al-asliyah. Dengan tidak disebutkan di dalam syariat, ya sudah, tidak ada. Meskipun mempunyai itu semua. Kecuali sedekah. Bagi mereka yang merasa aku ini punya uang banyak dari berlian, tapi tidak ada zakat, ya sudah. Bersedekah untuk membantu dakwah, bersedekah untuk membangun masjid, dan seterusnya. Dan kemudian disebutkan wa amwali tijarah. Dan ini ma'ruf dengan urud at-tijarah. Yang mana dari barang-barang dia yang diperdagangkan, seperti seorang mempunyai supermarket, seseorang mempunyai mall. Apakah harta yang ada di mall itu dihitung setiap tahun? Maka di sini pun yang rajih tidak ada urud at-tijarah. Seseorang jual belinya bukan tanggung-tanggung mobil. Dia mempunyai dealer mobil. Dia membeli mobil-mobil, apalagi mobil mewah. Maka dia mempunyai mobil-mobil misalnya Rolls Royce, ataupun mempunyai mobil apa? Pengennya mobil apa? Ferrari, ataupun mempunyai mobil Mustang atau BMW atau apa? Lamborghini Aventador. Kita kenal mobil-mobil mewah, tapi mobil dakwah pun belum punya. Semoga Allah memudahkan kepada kita mobil dakwah. Mobil dakwah bas.
Avanza, tidak apa-apa. Semoga Allah mudahkan. Sehingga kita berdakwah tidak dengan motor NMAX kita. Maka amwalu tijarah yang rajih dari para ulama, dan ini ulama al-muhakkikin, tidak ada amwal urud tijarah. Tidak masuk. Dan juga yang terakhir al-mustaghallat. Apa al-mustaghallat? Al-mustaghallat berbeda sedikit dengan urud at-tijarah. Kalau urud at-tijarah dia memang barang-barang seperti di mall. Mallnya 2 tingkat. Maka seseorang mempunyai harta di mall itu untuk dijual, bukan untuk dia pakai. Maka ada bagian elektronik, mulai dari peralatan laptop dan sebagainya dalam tokonya. Ini mall punya dia semua. Ada bagian busana, ada bagian shoes sepatu, ada bagian bags, bagian tas-tas dari kulit ular piton atau dari kulit buaya mahal. Dan di sana ada bagian-bagian tertentu, bagian makanan, minuman. Maka berapa harta di situ? Apakah harus dihitung kapan mereka masuk harta-harta ini kemudian dihitung 1 tahun? Maka ini dinamakan urud at-tijarah. Yang rajih tidak dihitung kecuali mereka orang-orang asyiah yang mengumandangkan ini. Dan juga Yusuf Al-Qardawi juga mengumandangkan ini. Dan juga yang terakhir wal mustaghallat. Apa itu al-mustaghallat? Apa bedanya dengan urud at-tijarah? Kalau tadi urud at-tijarah dia barang-barang di kiosnya dia, atau di mallnya dia, atau di supermarket. Dia mempunyai supermarket seperti supermarket yang ada yang besar. Maka di sini urud at-tijarah namanya. Tidak ada zakah. Adapun al-mustaghallat berbeda. Apa? Seperti dia mempunyai bangunan. Dia mempunyai misalnya rumah-rumah untuk dikontrakkan. Banyak. Ada 20 rumah. Sukoh. Apartemen. Dia membangun apartemen 2 tingkat. Ada rumah-rumah sekitar 20-30 rumah. Yang satu rumah itu jika disewakan 1 tahun 15 juta. Karena ada 2 kamar, 3 kamar. Maka dia mempunyai 20. Nah ini apakah mempunyai zakah? Ataupun seorang yang kaya raya miliarder. Dia mempunyai mobil-mobil mewah, koleksi bahkan. Koleksi mobil-mobil mewah. Dan koleksi motor-motor mewah, Harley Davidson, Ducati, dan yang lainnya. Maka apakah ini dinamakan al-mustaghallat, harus membayar zakatnya? Terus dia mempunyai helikopter khusus pribadi, punya helikopter di atap rumahnya. Kalau kita di atap rumahnya ada sarang burung pipit, maka mereka mempunyai lapangan untuk helikopternya. Dan begitu pun jet super sonic yang dia punya pribadi. Dan ini orang-orang banyak yang punya. Terutama mereka orang-orang yang mega bintang. Bukan big star, but mega star. Maka uang bagi mereka mudah. Seperti bintang lapangan, CR7 dan sebagainya misalnya. Maka apakah al-mustaghallat di sini masuk kepada zakah? Maka dikatakan oleh para ulama seperti As-San'ani dan yang lainnya bahwa perkara ini tidak ada sama sekali dulu di zaman Nabi. Maka tidak ada di zaman Nabi dari para tujar yang mempunyai villa misalnya, yang mempunyai rumah-rumah yang banyak, kemudian harus membayar zakah. Dan mempunyai perkara-perkara di zaman now seperti mempunyai villa
kemudian harus membayar zakat. Zakat untuk apa? Untuk vilanya di Bukit Tinggi atau vilanya di Bogor. Maka tidak ada. Maka ini yang bisa kita berikan, tinggal permasalahan terakhir. Kalau tadi zakat harta dari segi emas dan perak, lalu bagaimana di zaman now kita ini punya uang juga kita dari uang biasa, tidak berbentuk emas dan perak, tapi ATM kita full misalnya. Maka seseorang yang mempunyai uang yang banyak dari gajinya dia setiap bulan, atau dia mempunyai seperti di sini dari kebun sawit, maka alhamdulillah yang mempunyai kebun sawit 20 hektar, 15 hektar, 10 hektar, itu 2 pekan ataupun 1 bulan 2 kali panen. Maka kami diberitahu sekarang ini lagi naik-naiknya bahwa jika mempunyai 10 hektar dalam 1 bulan mendapatkan 30 juta 1 bulan, maka 1 tahun berapa? 30 kali 12. Ada yang bisa menghitung 30 kali 12? Tidak tahu juga. 360 juta dalam 1 tahun. Berarti dia juga terkena zakah atau tidak. Dia tidak bisa, misalnya dia tidak membelikan hartanya untuk fiddah dan untuk emas, namun uangnya melimpah. Maka di sini para ulama mengatakan masuk kepada zakat mal, zakat harta. Maka bagi orang-orang yang mempunyai zakat harta, hartanya ATM-nya penuh, di bank itu terus antara 500 juta setiap tahun kurang atau lebih, atau bahkan miliaran. Jadi di tahun pertama mempunyai 2 miliar, masuk tahun ketiga jadi 3 miliar, masuk tahun terus bertambah dari miliar ke miliar, dari jutaan ke jutaan. Maka para ulama mengatakan harus juga membayar zakah. Tapi kan bukan emas dan bukan perak. Dikatakan dikiaskan kepada emas dan perak. Lalu bagaimana? Maka bagi orang-orang yang ATM-nya selalu penuh dalam keadaan 100 juta ke atas, maka masuk kepada emas tadi. Bahwa emas isruna dinar yang mempunyai 20 keping emas, maka dia akan dikenai zakah. Sampai berapa tadi? Nisabnya 85 gram. Maksudnya dikalikan 1 juta 85 juta. Jadi kalau dihitung dari segi uang, seseorang yang berputar dalam 1 tahun uangnya 85 juta terus, maka alhamdulillah dia membayar zakah. Fahim tum? Jadi kalau kita insya Allah ya Rob, misalnya setiap tahun di atas 100 juta uangnya, jadi tahun depan uangnya 120, tahun depannya lagi 130, terus uangnya itu penuh. Terus di atas 85 juta, maka dia harus membayar zakah. Dan zakatnya tadi berapa? 2 juta 122 atau 2 juta 200 saja. Atau 2 juta 500. Itu setiap tahun. Dari uang yang dia punya misalnya 100 juta. Lihat, zakah tidak membuat orang fakir. Bahkan dengan membayar zakah yang murah tadi, dari 100 juta hanya membayar 2 juta. Maka akan diberkahi hartanya. Yutahiruhum. Akan mensucikan hartanya dari dosa pertama, dan yang kedua dari apa-apa yang menyebabkan kerugian. Maka ini dari permasalahan zakat harta. Maka para ulama beristimbat, yang tidak mempunyai harta dari dinar ataupun dirham, emas atau perak, namun dia uangnya banyak dan setiap bulan masuk uang dan ATM-nya penuh, maka barang siapa yang mempunyai 85 juta dan terus menerus
dalam setiap tahun minimal segitu, maka dia akan mendapatkan zakat. Lalu kayak kita setiap bulan, alhamdulillah 2 juta, 1 juta ada terus di ATM. Maka bagaimana? 1 tahun, alhamdulillah ada 2 juta, 1 juta. Maka tidak dihitung dalam keadaan membayar zakat. Yang terhitung 85 juta ke atas. Fahim tum? Faham? Jadi kalau seseorang dengan gajinya yang ada, setiap bulan dari kebutuhan dia sudah terpenuhi, membeli apa saja, kemudian uangnya masih tetap di bank dalam keadaan 85 juta ke atas, dia membayar zakat. Paham? Maka mahalan mana zakah atau pajak? Mahalan mana zakah atau pajak? Jelas pajak. Pajak dibayar setiap bulan. Gaji kamu sekian-sekian juta langsung pajak. Dan seterusnya. Wa naktafi ila huna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum subhanakallahumma bihamdika.